Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanat Hirson Channel. Baik, sahabat Hirson Channel, di video kali ini saya tidak akan membahas percakapan ataupun materi berkaitan dengan bahasa Arab. Namun di video kali ini saya akan menanggapi sedikit pernyataan seorang ustadz yang mengatakan bahwa larangan bagi orang yang berkurban itu memotong kuku dan rambutnya ketika mau masuki tanggal 1 Zulhijjah. Iya. Nah, kata beliau, hal tersebut atau pendapat tersebut keliru. Iya, keliru. Artinya orang yang ingin berkurban kemudian tidak boleh memotong kuku dan rambutnya ketika masuki tanggal 1 Dzulhijjah. Ini adalah pendapat yang keliru, kata beliau. Karena terjemahan dari hadis itu yang beliau pahami adalah yang melekat pada hewan. Artinya yang dilarang di situ adalah memotong kuku dan mencabut bulu hewan. Begitu teman beliau. Untuk lebih jelasnya, sebelum saya memberikan tanggapan kami, kita lihat dulu video berikut ini. Yang tidak boleh dipotong bulu dan kukunya adalah hewan yang akan disembelih. Jadi bukan manusia. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya dan kitab-kitab yang lain yang memuat masalah ini, ada satu hadis di sini dikemukakan dari Ummu Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu dhibhun yadbahuhu fa idza ahalla hilalu dzil hijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudahi. Rawahu Muslim. Man kana lahu dhibhun, ini sumbernya dari Ummu Salamah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, man kana lahu dhibhun, barang siapa yang baginya ada hewan kurban, artinya orang ini mau berkurban dan sudah ada hewan kurbannya yang akan disembelih nanti, yazbahuhu fa idza ahalla hilalu dzil hijjah. Nah, kalau muncul bulan hilal itu bulan pertama atau bulan sabit bagi kita Indonesia. Kalau muncul itu, fala ya'khudanna, janganlah orang yang mau berkurban itu mengambil. Jadi bukan memotong di situ, bukan larangan memotong, tapi larangan mengambil. Janganlah dia mengambil min sya'rihi, dari bulunya, wala min adfari, dan juga dari kukunya, syai'an, sedikit pun. Nah, hatta yudahi, sampai hewan itu disembelih. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kata fala ya'khudanna, kalau mengambil itu berarti mencabut juga bisa, tapi kalau kuku dicabut saya kira sulit. Tapi kalau bulunya hewan itu dicabut, ya tentu merusak kulitnya. Jadi untuk mengambil itu biasanya dipotong. Maka orang Indonesia menerjemahkan tidak boleh memotong. Tapi ada yang menerjemahkan manusianya dimaksud tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Nah, apa hubungannya manusia dengan dengan kurban? Nah, bukan manusia yang akan dikorbankan, tapi hewan yang akan dikorbankan itu tidak boleh cacat sedikit pun. Nah, bulu dan kuku itu adalah bahagian asli dari binatang yang akan dikorbankan, binatang manapun juga. Kalau ada bulunya, ada kukunya, semua itu adalah bagian asli dari tubuhnya. Nah, kalau dipotong yang mau dikorban khususnya, yang mau dikorbankan, kalau dipotong itu termasuk kurang dari bahagian dari tubuhnya. Dengan kata lain, cacat. Binatang cacat tidak boleh disembelih kurban. Nah, lalu apalagi dalam ujung hadis ini katakan hatta yudahhiya, sampai binatang itu disembelih. Kalau disembelih jelas bukan orang. Nah, itu satu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana itu? Wa arada ahadukum ayyudahhiya,
dan seseorang atau tiap-tiap seorang kamu ada yang mau berkurban, falyumsik. Nah, di sini katakan falyumsik. Kalau dalam Riyadhus Shalihin tadi katakan fala ya'khudanna, jangan dia mencabut atau mengambil. Di sini katakan falyumsik an sya'rihi wa an adfarihi, maka hendaklah yang mau berkorban itu menahan bulunya dan kukunya. Nya itu siapa? Nah, kita lihat redaksi bagaimana kita menerjemahkan hadis ini. Arada ahadukum, kalau ada seseorang di antara kamu itu. Nah, Rasulullah beritahu begitu, ayyudhya, untuk mau berkorban, falyumsik, maka hendaklah menahan an sya'rihi. Kenapa beroda menjadi an sya'rihi? Karena yang dimaksud sya'rihi, hi-nya di situ, domirnya hi di situ bukan kepada orang yang diajak ngomong, tapi ditujukan kepada materi atau objek yang dibicarakan, yaitu kurban, hewan kurban. Maka falyumsik, maka hendaklah kamu yang mau berkorban itu hendaklah menahan an sya'rihi, bulunya. Bulunya siapa? Bulunya hewan kurban itu, wa an adfarihi, dan begitu juga kukunya ditahan, artinya jangan dicabut, jangan dipotong. Seandainya Rasulullah bilang falyumsik an sya'rikum, seandainya kum juga dipakai begitu seperti arada ahadukum, seandainya tetap kum dipakai oleh Rasulullah, maka tentu orang yang dimaksud. Tapi an sya'rihi, dari bulunya, wa an adfarihi, dan dari kukunya. Nah, nya itu adalah kata ganti kepada pihak yang ketiga yang ada dalam pembicaraan. Nah, begitu cara kita menerjemahkan. Ini soal seperti ini, terutama pendapat yang beredar di YouTube yang mengatakan bahwa kita tidak boleh bercukur, itu adalah pendapat yang keliru. Ya baik, teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan Ustadz tadi barusan di video. Pertanyaannya adalah, apa betul pendapat atau larangan memotong kuku maupun rambut bagi orang yang berkurban ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah itu adalah pemahaman yang keliru? Apa betul seperti itu? Nah, kita lihat bagaimana penjelasan hadis ini menurut para ulama. Jadi kita itu menafsirkan dan memahami hadis tidak boleh atau tidak sekedar memahaminya atau memaknai hadis itu dengan kemampuan bahasa Arab yang kita miliki. Tidak cukup seperti itu. Namun juga kita melihat bagaimana tafsiran hadis yang lain. Nah, dalam hal ini setidaknya ada 3 aspek pendekatan yang kita lakukan di dalam memahami hadis larangan memotong kuku atau rambut ya bagi orang yang berkurban ketika memasuki bulan Dzulhijjah. Yang pertama, hadis ini bersumber dari siapa? Sa'idah ibnul, saya langsung ke rawi terakhir ya. Sa'idah ibnul Musayyib yuhaddisu an Ummi Salamah. Jadi dari Sa'id ibnul Musayyib itu dia yuhaddis ya dari Ummi Salamah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza dakhalatil ashru, jika sudah memasuki 10 hari bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan di antara kalian ada yang ingin berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a, maka janganlah dia menyentuh dari rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Ya, ini hadis yang pertama. Kemudian ada hadis keturunannya, itu masih dalam rawi yang sama. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhalatil ashru wa indahu udhiyatu yuridu ayyudhiya fala ya'khudanna sya'ran wa la yaklimanna dhufura. Jika sudah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah dan dia memiliki sembelihan, yuridu ayyudhiya, ingin dan dia ingin menyembelih, fala ya'khudanna, maka janganlah dia mengambil rambutnya, rambut, wala yaklimanna, dan janganlah memotong kuku. Hadis yang lain disebutkan idza raaitum hilal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza raaitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi.
Kalau tadi fala yamassa, sekarang fal yumsik. Iya. Kalau ini jika kalian sudah melihat hilal di bulan Dzulhijjah dan ingin berkurban, fal yumsik, maka hendaklah dia menahan an syarihi dari rambutnya wa adfarihi. Menahan di sini diterjemahkan bisa juga memotong ya, janganlah memotong rambutnya ataupun dan kukunya. Ada juga hadis yang lain disebutkan qala Rasulullah SAW, man kana lahu dzibhun yadhbahu, barang siapa yang memiliki sembelihan yang ingin dia sembelih, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, jika sudah jelas bulan dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a, maka janganlah dia mengambil dari rambutnya dan kukunya sedikit pun, hatta yudhhiya, sampai hewan itu disembelih. Ini yang dipahami oleh Ustaz. Boleh mengatakan bahwasanya yang disebut sya'rihi al-fari di sini ini yang melekat pada hewan, bukan manusianya. Jadi hadis itu kembali kepada hewan, bukan manusianya. Baik. Ada hadis yang menafsirkan hadis yang kita baca di awal tadi. Iya. Kita lihat dari Amr ibnu Muslim ibnu Ammar al-Laythi. Beliau berkata, kunna fil hammami qabailal adha. Dahulu kami itu di dalam kamar mandi, artinya masuk ke dalam kamar mandi ketika sudah memasuki Idul Adha. Misalkan Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, maka tanggal 8 ataupun tanggal 9 mereka itu masuk kamar mandi. Apa mereka lakukan? Fattala fihi nasun. Mereka membersihkan diri di dalamnya, cukur kumis, merapikan rambut, cukur bulu ketiak dan lain sebagainya. Nah, faqala ba'du ahlil hammam, maka ada sebahagian yang ahlul hammam ini yang mengerti hukum. Ya, dia mengatakan inna Sa'id ibn al-Musayyab yakrahu hadza. Sesungguhnya Sa'id ibn al-Musayyab tidak menyukai ini, au yanha anhu, ataupun melarang hal ini. Falaqitu Sa'id ibn al-Musayyab fadzakartu dzalika lahu. Maka aku pun langsung menemui Sa'id ibn al-Musayyab dan aku menyebutkan kepada dia apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi dalam kamar mandi, ini membersihkan diri. Maka apa kata Sa'id ibn Musayyab? Ya ibnu akhi, wahai keponakanku, hada hadisun qad nusiya wa turika. Ini hadis sudah banyak dilupakan dan ditinggalkan amalan-amalan yang di dalamnya. Artinya amalan tadi itu tidak boleh memotong kuku ataupun rambut bagi orang yang berkurban ketika masuki tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan itu disembelih. Kenapa? Karena kata beliau, haddatsatni Ummu Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'na hadits Mu'adz an Muhammad ibn Amr. Ya, hadis yang kita bacakan tadi. Iya. Kalaulah larangan mencukur rambut, memotong kuku itu hanya melekat pada hewan, iya tentu iya sahabat dari Sa'id ibn al-Musayyab tadi tidak melarang orang-orang tadi membersihkan dirinya di dalam kamar mandi ketika hendak memasuki Idul Adha. Kan begitu memahaminya. Kalau seandainya itu hanya melekat pada hewan, tentu Sa'id ibn Musayyab yang meriwayatkan langsung hadis ini dari Ummu Salamah, itu istrinya Nabi SAW, tidak melarang orang-orang tadi membersihkan dirinya di dalam kamar mandi. Ya, sementara mereka ini adalah orang-orang yang berkurban. Ya, kan seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian aspek yang kedua, dari segi bahasa. Kalau kita lihat muka kamus, bashar itu bermakna manusia. Begitu juga dengan kata sya'ar. Sya'arun itu rambut, artinya rambut. Beda itu bulu dengan rambut. Kalau rambut melekat pada manusia, kalau bulu itu sama hewan. Tidak mungkin kita mengatakan rambut kambing, rambut hewan, rambut sapi, iya, rambut unta, kan tidak mungkin. Iya, yang kita katakan adalah bulu, iya, bulu hewan, bulu kambing, bulu sapi. Sementara dalam kamus bahasa Arab, bulu itu artinya risyatun, iya, bermakna risya, bukan sya'ar. Kalau sya'ar itu sama manusia, yang melekat pada manusia. Apatah lagi kata sya'run di dalam hadis yang kita bacakan pertama, yaitu idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Ini kata sya'ar berbandengan atau bergandengan dengan kata basyar.
Iya, sya'ar bergandengan kata basar. Ini jangan menyentuh sedikit pun dari rambutnya, wa basyarihi dan kulitnya sedikit pun. Sementara kalau dalam Al-Quran kata basar itu terjemahannya adalah manusia, kulit manusia. Bahkan di dalam firman Allah penciptaan pertama kali manusia, Allah berfirman apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min tin. Iya, ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan basyara, ya, manusia, ya, dari tanah. Ini menggunakan kata basyar. Ini menunjukkan bahasa basyar itu adalah kulit manusia, bukan kulit hewan. Ya, ini dari segi bahasa. Ya. Kemudian kalau kita lihat secara logika, yang ketiga secara logika, tidak mungkin orang pergi potong kukunya hewan. Iya. Bagaimana tidak ada kerjaan itu orang pergi potong kukunya hewan. Dan bagaimana juga caranya? Baru kita sentuh saja kakinya, dia sudah mentendang. Mungkin ditendang kalau disentuh kakinya. Tidak ada kerjaan itu orang pergi potong kukunya hewan. Jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud ini adalah yang melekat pada manusia, bukan pada hewan. Makanya ketika menerjemahkan hadis itu, kita harus lihat bagaimana pemahaman para ulama. Bukan sekedar mengandalkan kemampuan terjemahan bahasa Arab yang kita miliki. Iya, kalaupun toh betul, maka tentu masih ada yang lebih betul lagi. Karena para ulama lebih ahlinya, apalagi para ahli hadis ini lebih ahlinya dalam memahami hadis-hadis seperti ini. Wallahu taala alam. Ya, terakhir kami tegaskan bahwasanya larangan memotong kuku ataupun rambut bagi orang berkurban di bulan Dzulhijjah itu larangan tersebut dalam hukum fikih tidak wajib. Apalagi menurut madhab Syafi'i, meskipun ada yang mengatakan wajib, tapi menurut madhab Syafi'i dan jumhur para ulama itu mengatakan sunnah. Jadi jika ada orang yang niat berkurban, kemudian dia terlanjur memotong kukunya ataupun memotong rambutnya, mencukur kumisnya di bulan Dzulhijjah, maka ini tidak akan mempengaruhi niatnya untuk berkurban, dan kurbannya sah insya Allah atas dasar niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak mempengaruhi kurbannya. Ya baik, kemudian dipertanyakan juga apakah ada hubungannya manusia dengan hewan kurban? Tentu ada hubungan. Pahala orang yang berkurban itu sangat luar biasa. Para ulama menyebutkan hikmah dari larangan memotong rambut maupun kuku ketika memasuki bulan Dzulhijjah bagi orang yang berkurban. Itu hikmahnya yang pertama, agar supaya seluruh tubuhnya ini, kukunya dia, ya, kulitnya dia, rambutnya dia, itu terbebas dari api neraka sebab daripada amalan berkurbannya tadi. Iya, disebabkan oleh amalan berkurbannya tadi. Kalau amalan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapannya adalah semua apa yang ada di anggota badannya ini, yang melekat di anggota badan kita ini, dibebaskan dari api neraka. Karena bisa saja ada orang yang masuk neraka itu hanya kakinya saja yang dia pakai maksiat, tapi pemikirannya kan tidak. Nah, kan seperti itu, kurang lebih seperti itu. Makanya di antara hikmah larangan tersebut dalam hadis itu adalah supaya seluruh anggota tubuh kita ini ketika mau berkurban itu dibebaskan dari api neraka. Iya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, at-tasyabbuh bil muhrim. Ya, kita supaya menyerupai bagi orang-orang yang berihram, jamaah haji yang sedang ada di Arafah atau yang mungkin di Mina, itu mereka tidak diperbolehkan lagi memotong kuku ataupun memotong rambut. Ya, kurang lebih seperti itu hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu taala alam. Iya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang keliru itu disebabkan oleh kemampuan, keterbatasan ilmu yang kami miliki. Ini bisa kami sampaikan. Syukran, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.